Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru. Saya juga bukan untuk menguruinya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tugas CGP calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini latar belakangnya adalah Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya di sini aksi nyata untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini ada pertanyaan romantik untuk Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa budaya positif dan apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Ada yang mau menjawabnya? Di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Lingkungan sekolah dikatakan sudah memiliki budaya positif, Bapak Ibu, jika murid kita bertindak positif, berpihak positif, berhati positif, bersikap positif. Apa itu konsep? Di sini konsepnya adalah pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, hukum konsekuensi restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ya, silakan. Yang terlintas di benak saya adalah tadi kebiasaan dan budaya di sekolah, contoh seperti dimulai dari guru, Ya, tepat waktu, ya, terus membiasakan melayani kepada anak mulai disiplinan di kelas. ya. Kemudian tapi mentaati aturan. Iya, betul. Mentaati aturan yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi disiplin di sini kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Di sini disiplin menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari
dari akar kata yang sama dengan disip atau murid atau pengikut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di mana bersifat universal. Profil pelajar Pancasila ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Di sini sudah terlihat nilai-nilai kebajikannya: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nilai kebajikan apa yang muncul? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas, kesehatan, dan kebersihan. Aku senang datang tepat waktu ke sekolah. Itu sudah komitmen, sudah ada di diri siswa ya. Nilai-nilai kebajikan ini dapat digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Teori motivasi perilaku manusia di sini ilustrasi. Sebagai seorang guru, saat Anda datang tepat waktu untuk mengajar di kelas, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Di sini motivasi dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut ditegur oleh kepala sekolah. Motivasi eksternal ya. Yang selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti ini gitu, apabila saya melakukannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saat itu juga murid akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang selanjutnya konsekuensi. Di sini konsekuensinya membantu menerapkan mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan bila hal tersebut dilakukan. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama saya bacakan hukuman. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Itu terjangka waktu lama. Terus anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Di sini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan sebagainya. Bisa terlihat di layar ya untuk yang selanjutnya. Hukuman atau konsekuensi di sini misalnya mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Itu bila misalkan si anak melakukan kesalahan harus mencatat 1000 kalimat. Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah.
lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang ke sekolah, mengganti kertas tugas teman karena sudah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sini apa itu restitusi? Ada yang tahu nggak apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi ya, Pak. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini untuk keyakinan kelas di sini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau di sini peraturannya memakai helm saat berkendara. Nilai yang dituju adalah keselamatan. Kalau kita tidak memakai helm, jadi berbahaya ya untuk mengendarai kendaraan. Yang kedua, peraturan di kelas tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi nilai yang dituju itu komitmen. Kalau sudah keyakinan kelas dibuat, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak harus tepat waktu datang ke sekolah. Jadi murid yang ada di kelas itu bukan lagi menaati peraturan kelas, tetapi dari peraturan itu ada nilai yang terkandung di dalamnya, hingga terbentuklah motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi si anak tidak dari peraturan guru tersebut lagi, jadi udah ada di dalam diri anak, sudah tertanam gitu. Mereka mentaati keyakinan kelas yang telah disepakati. Di sini keyakinan kelas murid atas kesadarannya mau melakukan hal yang positif, dan guru bukan lagi bertindak sesuai peraturan, namun bertindak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati oleh seluruh siswa. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya, yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menciptakan kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, dan berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah, dan meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Di sini untuk kebutuhan dasar manusianya, yang pertama, manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan,
kebebasan untuk bertahan hidup. Dan di sini analisis kasus ya, di sini ada cerita. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Jadi dia itu berlatih menyetir mobil. Dimas terlihat senang sekali sampai akhirnya dia mahir dalam berkendara mobil. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, kenapa dia ingin belajar menyetir mobil? Kata Dimas, aku merasa bangga dan keren biar bisa jalan-jalan dengan temanku. Menyetir mobil itu seru, kata Dimas berkata kepada mamanya. Jadi di sini kebutuhan yang dipenuhi, yang pertama itu, jadi si Dimas itu merasa bangga, aku merasa bangga dan keren. Jadi itu puas. Si Dimas itu merasa kepuasan tersendiri. Dia sudah bisa mengendarai mobil. Yang kedua, dia bisa jalan-jalan dengan temanku. Jadi kasih sayang. Jadi dia belajar mobil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mengajak teman-temannya. Gitu. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru, kesenangan. Jadi dia senang sudah bisa menyetir mobil sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu manajer. Di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu namanya penghukum ya. Terlambat lagi pasti terlambat lagi, kata gurunya, seperti itu. Sambil melotot bisa jadi kan selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi si guru meluapkan kemarahannya dengan terlambat lagi kepada siswanya yang seperti itu. Itu namanya penghukum. Untuk membuat rasa bersalah di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, merapah pada anak, lesu, adik, kamu ini bagaimana ya? Jadi si guru menghampiri muridnya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Ya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Tapi dengan nada yang lembut, dengan menghampiri anak itu, tidak dengan nada yang tinggi, gitu ya. Jadi si anak merasa bersalah, gitu. Ini sebagai teman. Di sini kalau sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh menatap pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi kita juga semuanya pasti sudah merasakan semua ini ketika ada murid kita yang ada kesalahan, kita juga suka menghampirinya, kita juga diajak berbicara si anak itu dengan lemah lembut gitu ya, sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa kan gitu. Kita kalau ada sesuatu pada diri kita, duduk dulu, nanti Pak Guru bantu gitu ya. Semua pasti di sini Bapak Ibu guru sudah pernah mengalaminya, dan murid hanya akan menurut kepada guru yang dianggapnya teman ya, tetapi akan memiliki karakter lain kepada guru yang tidak dianggap teman, menjadi ketergantungan terhadap guru. Pemantau di sini adalah mengawasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan atau konsekuensinya apa? Jadi kita mengawasi tindakan guru dan anak murid kita. Kalau manajer di sini, posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan menemukan kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Apakah kamu mau meyakininya? Jadi di kelas itu kalau sudah ada keyakinan kelas itu kamu harus bersedia mengikutinya atas dasar saling meyakini untuk memperbaikinya. Di sini posisi kontrol yang mana? Termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Itu yang tadi teman ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu itu pembuat merasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu dari manajer atau pengawas. Di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan. Fokusnya bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun mengembangkan karakter baik pada anak setelah dia menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Di sini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini untuk menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu bapak lebih tertarik untuk gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhannya yang pertama, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and blowing, fun, atau di sini yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Di sini keyakinannya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Terus, kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan
ketika kamu melakukan itu dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. misalnya
Ivan. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Nanti per kelompoknya itu tulis apa kesepakatan kamu, mau apa kita peraturan di kelas kita. Nanti kalian tulis ya. Ibu kasih 1 per kelompok. Nanti kalian tulis. Kalian sepakatnya mau apa? Kelas kita peraturannya mau seperti apa? Itu harus dirumukan sama kelompoknya ya. Apanya? Ya, di situ. Di sini nanti ya. Lepas ini. Nih, ini kelompok 2, jadi 55
Udah nggak pagi tuh. Yang pertama itu
Ya udah. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Itulah pelajaran hari ini tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Semua itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 212. Gimana? Ditulisnya 200 Udah ngerti ya cara bacanya ya? Ini belajar harus tertib. Keyakinan kelas yang berapa ini? Yang aktif dalam belajar, ya? Ya, kesepakatannya di sini keaktifan. Jadi aktif dalam belajar. Waktunya belajar harus belajar. 200. Coba tulis. Bukan 2. Gimana? Ini. Iya, di sini misalkan 221 di sini tulisnya. Kalau yang 200 pakai itu, pakai bilangan. Coba sini ke depan. Yang mana? Yang mana? Berapa itu? Ya, 230. Udah. Bibi, tuliskan berapa ini? Ayo, siapa yang mau ke depan? Ayo, Neng, Kisti. Ada nih, Kisti mau ke depan. Jangan lihat kolong atuh. Ayo, sini. Astagfirullah.